Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Setelah sekian purnama menantikan kelanjutan dari petualangan Muko dan familiarnya, akhirnya anime season keduanya rilis juga. Oke lah, biar gak kelamaan openingnya, kita gaskan ke alur ceritanya. Film dimulai di sebuah hutan belantara. Dalam perjalanan mereka mencari seseorang yang bisa menjaga seekor naga. Mukoda dan para familiarnya menemukan sarang laba-laba. Vel melenyapkan laba-laba raksasa itu dengan petirnya, tetapi ia tampak bosan dengan lawan-lawan yang lemah. Mukoda memeriksa laba-laba itu tetapi merasa mereka terlalu berbulu untuk dimakan. Vel memastikan bahwa tarantula berbisa memiliki cangkang yang keras sehingga sulit dimakan. Sui merengek ingin meledakkan mereka dengan view-viewnya, tetapi Vel sudah mengalahkan mereka semua. Mukoda berjanji pada Sui Vel akan meninggalkan beberapa untuknya lain kali, yang membuat Sui senang. Makhluk legendaris itu memperhatikan betapa berbedanya Mukoda memperlakukan kedua familiarnya. Mukoda membalas, "Hei, aku memberikan semua yang kau minta. Kau selalu meminta makanan baru. Semua permintaanmu membuatku lelah. Kau tahu itu." Vel membalas bahwa ia juga lelah karena ia telah menggendong mereka sepanjang hari dan meminta makan. Meskipun laba-laba itu tidak bisa dimakan, membuangnya terasa sia-sia. Maka Mukoda menyimpannya di kotak barangnya, berharap bisa terjual dengan harga yang mahal. Mukoda masih punya banyak bahan dari perburuan terakhir mereka dan melihat daging gilingnya. Mukoda memutuskan menu hari ini adalah gyoza. Sui dan Vel tidak tahu apa itu dan memperhatikan dengan seksama. Mukoda membutuhkan pembungkus. Membuatnya dari awal akan memakan waktu terlalu lama. Jadi ia membelinya dari supermarket online. Kemudian ia melihat daging wagyu sedang diskon. Vel meminta untuk membelikannya, tetapi Mukoda menolak, mengatakan ia hanya membutuhkan sedikit bumbu untuk gyoza. Pertama, ia mencincang halus sayuran dan daun bawang. Kemudian ia mencampur daging General Oak dalam mangkuk dengan bumbu-bumbu, jahe, bawang putih, kecap, minyak wijen, garam, dan merica. Karena ia tidak bisa merasakan daging mentahnya, ia harus memperkirakan takarannya. Setelah mencampur hingga dagingnya lengket, ia menambahkan kol dan bawang bombay untuk melengkapi isiannya. Sui dan Vel meminta untuk segera makan, tetapi Mukoda mengatakan akan memakan waktu lama untuk memasaknya. Melipat pangsit itu penting. Gyoza yang cantik memang lebih lezat. Selintir kecil memuji keahlian tuannya dan mencoba membuatnya sendiri. Isinya tinggal dimasukkan ke dalam kulit pangsit dan dijepit pinggirannya untuk membuat lipatan. Percobaan pertama Sui tidak berjalan mulus. Mereka bergulat dengan ratusan pangsit sampai-sampai Vel mulai mengantuk. Untuk perut monster legendaris yang tak berdasar, mereka membutuhkan setidaknya 100 pangsit. Setelah dilipat, Mukoda menggorengnya dengan api sedang untuk mematangkan isinya. Setelah bagian bawangnya agak kecoklatan, ia menambahkan sedikit tepung dan air, lalu menutup wajan. Setelah air menguap, ia menambahkan sedikit minyak wijen untuk menyempurnakan hidangannya. Gyoza yang lezat pun siap. Kedua makhluk itu tak kuasa menahan godaan dan langsung melahapnya. Isiannya sudah berbumbu dengan baik, jadi tidak perlu kecap. Vel berkomentar betapa mudah memakannya. Satu gigitan saja dan kuahnya yang panas dan gurih langsung menyeruak ke dalam mulutnya. Sui menyukai kulitnya yang renyah berpadu dengan isian dagingnya yang juicy. Mereka menghabiskan piring besar itu dalam sekejap dan meminta lebih. Si Mukoda terbiasa makan terakhir. Setelah para familiarnya puas, ia akhirnya bisa menikmati makanannya. Membuka smoothie barley untuk dinikmati bersama. Saat ia menikmati momen itu, sesuatu menghantam wajahnya. Ia ketakutan, menariknya dan berteriak ketika ia melihat itu adalah monster. Diserang makhluk aneh adalah pengalaman yang mengerikan. Vel langsung mengenalinya sebagai naga pixie. Mereka spesies yang sangat langka, sama seperti dirinya. Mukoda terkejut melihat seekor naga bisa sekecil itu. Makhluk itu hanya menatap tajam ke arah gyoza
reza di tangannya. Saat ia menggerakkannya, mata makhluk itu mengikutinya dan Mukoda menyadari makhluk itu menginginkannya. Setelah mendapatkan izin, naga kecil itu mengambil hadiahnya, satu gigitan, dan rasanya membuatnya berteriak kegirangan. Ia menghabiskan makanannya dan langsung meminta Mukoda untuk nambah. Ia tak punya pilihan selain memberikan porsinya kepada tamu asing itu. Harus diakui, makhluk kecil itu memang lucu. Vel memperingatkan untuk tidak meremehkannya. Terlepas dari ukurannya, naga pixie sangat cepat dan dapat menguasai semua jenis sihir. Setelah makan, makhluk itu terbang dan templok di wajah Mukoda. Tanpa disadarinya, ia telah menjadi familiar barunya. Sebuah suara bergema di kepalanya memuji makanan itu. Vel terdiam melihat kebiasaan Mukoda menjinakkan familiarnya dengan makanan. Naga kecil itu merasa telah memilih dengan bijak. Menjadi familiar Mukoda sepadan dengan makanan sehari-hari seperti ini. Mukoda tampak terkejut. Hei, aku tidak pernah setuju. Sui senang melihat teman barunya dan naga itu memuji kekuatan slime kecil itu. Mukoda protes bertanya, mungkin spesies langka menjadi familiarnya hanya dengan sekali makan. Mukoda protes, bagaimana mungkin spesies langka menjadi familiarnya hanya dengan sekali makan? Ia menyuruhnya mempertimbangkan kembali. Namun naga kecil itu menolak, mengatakan ini adalah makanan terbaik yang pernah ia makan. Vel berkomentar itu pilihan yang cerdas. Melayani seorang tuan selama beberapa dekade dengan imbalan makanan lezat bukanlah kerugian bagi binatang ajaib yang hidup selama 1000 tahun. Mendengar logika Vel, naga pixie itu memberinya tos. Mukoda merasa sedih tidak punya pilihan dalam hal itu. Naga kecil itu kemudian meminta nama. Setelah berpikir sejenak, Mukoda menemukan nama Dora-chan yang membuat naga itu syok. Ia berpendapat nama itu tidak cocok untuk spesies langka. Namun, Mukoda menyukai Dora dan menolak untuk mengubahnya. Ia memeriksa statusnya dan melihat statistiknya yang luar biasa. Pada usia 116 tahun, tidak heran ia menginginkan nama yang keren. Mukoda berpikir Dora dari ras dragon masuk akal. Vel berbicara dari pengalamannya, menasehati naga itu untuk tidak berharap banyak dari naluri pemberian nama dari Mukoda. Ia ingat dipanggil Pochi dan Koro seperti nama anjing. Hanya Sui yang senang dengan namanya dan tidak mengeluh. Di keesokan harinya, mereka mendaftarkan familiar ketiganya. Resepsionis itu sangat senang melihat naga pertamanya. Ia juga menyampaikan undangan dari ketua serikat. Saat itu, seorang kurcaci tua menghampiri Mukoda. Rudolfo, sang ketua serikat, yang tentu saja sudah mengenalnya. Ia sangat senang akhirnya bisa melihat naga pixie secara langsung. Ia pun berkomentar bahwa siapapun yang melewatkan kesempatan ini akan menyesal. Yang ingin ia bicarakan adalah penyelidikan di hutan terdekat, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di sana. Meskipun bukan musim kawin, sejumlah besar monster telah berkumpul. Mukoda tidak melihat masalahnya asalkan mereka menjauh dari kota. Rudolfo menjelaskan bahwa sutra dari serangga ajaib lokal digunakan untuk membuat kain berkualitas tinggi. Tanpanya perdagangan kota akan runtuh. Itulah sebabnya ia membutuhkan seseorang dengan familiar yang kuat seperti Mukoda. Mukoda mulai berpikir dan khawatir akan bahayanya. Tetapi Dora berkata jika itu hutan utara, itu akan mudah. Hutan itu penuh dengan laba-laba dan kelabang. Dikatakan mereka agresif tetapi sangat lemah. Ternyata makhluk-makhluk yang disebutkan Dora adalah laba-laba yang sama yang baru saja dibasmi Vel. Menyadari hal ini, Mukoda segera mengeluarkan salah satu laba-laba raksasa itu untuk diperlihatkan kepada ketua serikat. Rudolfo kehilangan ketenangannya, berseru bahwa inilah yang ia butuhkan. Ia mengetahui bahwa Vel telah membereskan mereka. Mukoda meminta maaf jika spesiesnya penting. Ketua serikat tidak khawatir karena laba-laba itu berkembang biak dengan cepat. Bahkan mereka harus dibasmi sekali. Ia bercanda bahwa ini adalah pertama kalinya sebuah misi diselesaikan bahkan sebelum misi itu dikeluarkan. Ia menambahkan bahwa sutra tarantula berbisa itu kualitas terbaik dan cangkang kerasnya juga dijual dengan harga yang tinggi. Dagingnya dicelupkan ke dalam garam dan cabai. Rasanya sungguh tak terlukiskan. Mendengar itu, para pembeli
familiar langsung meminta untuk mencicipinya. Mukoda menyerah dan meminta Rudolfo untuk menyembelih satu untuk mereka. Ia akan menjual bagian lainnya dan menyimpan dagingnya saja. Ketua serikat dengan senang hati setuju untuk segera menyiapkannya. Kemudian dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah pasar. Pasar itu menjual pakaian bagus dengan harga yang murah. Kualitasnya begitu bagus sehingga Mukoda membeli sebuah kemeja seharga 1 koin emas dan 5 koin perak. Penjual itu meyakinkannya bahwa ia tidak akan menemukan kualitas seperti itu di tempat lain dengan harga semahal itu. Jadi Mukoda membeli beberapa pakaian lagi. Singkat cerita, Mukoda kembali ke serikat petualang untuk mengambil daging dari tarantula beracun. Untuk mempertahankan rasanya, Rudolfo tidak mengupas dagingnya. Mukoda hanya perlu merebusnya. Namun dengan keahliannya ia bisa membuat berbagai macam hidangan. Dagingnya ternyata bahkan lebih enak daripada kepiting raja. Tak lama kemudian pesta laba-laba dimulai. Dengan rasanya percis seperti kepiting, rasanya lezat dengan nasi goreng dan salad. Ia juga membuat lumpia dan omelet. Pesta itu juga merupakan pesta untuk menyambut Dora ke dalam kelompoknya. Naga kecil itu sangat gembira menyambut Mukoda sebagai tuan yang baik hati. Pertama, omeletnya yang kaya rasa, lembut dan sempurna dipadukan dengan salad dan nasi goreng. Rasanya sempurna, lumpianya masih panas namun luar biasa lezat. Selain hidangan-hidangan itu, Mukoda juga menyiapkan beberapa kaki panggang. Dengan begitu banyak daging, memanggangnya sungguh tak tertandingi. Vel mencium aroma yang luar biasa dan bertanya makanan lezat apa yang disembunyikan Mukoda. Dengan ketiga makhluk familiarnya yang meminta sedikit, ia tak punya pilihan selain berbagi. Memanggangnya mengeluarkan rasa manis alami daging. Dora sekali lagi menyatakan bahwa mengikuti Mukoda adalah keputusan yang brilian. Kedengarannya agak aneh, jadi Mukoda bertanya apa artinya. Ternyata naga itu telah mengikutinya sejak di Karelina, tetapi kehilangan jejak dan akhirnya mengamuk di hutan utara. Monster-monster lain kemungkinan besar takut dengan aura dan mencoba mengusirnya. Jadi laba-laba yang dihadapi Vel mungkin hanya kerusuhan tambahan. Mukoda merasa agak tidak enak, tetapi dagingnya terlalu enak untuk dipedulikan. Setelah makan, mereka mandi dan tidur. Mukoda benar-benar lupa memberikan persembahan kepada keempat dewi, buat mereka marah. Dan di keesokan harinya, mereka mengembalikan cakang laba-laba dan memberikan sisa makanan mereka kepada ketua serikat. Petua itu langsung berpikir untuk memadukannya dengan sake. Mukoda kemudian bertanya apakah ada yang bisa menjaga seekor naga dan menunjukkan kepadanya seluruh naga bumi. Melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya, Rudolfo tercengang. Dia pernah mendengar satu dari ini yang bernilai 1 negara. Petua itu memberi Mukoda alamat ketua serikat petualang di suatu tempat bernama Dolan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tingkat tinggi tentang naga. Maka mereka pun memulai perjalanan lagi untuk mencari seseorang yang dapat menyembelih seekor naga. Singkat cerita, Mukoda bersama familiarnya telah sampai di kota Doran. Kota itu berkali-kali lipat lebih besar dari Karelina, dan kota itu dijuluki sebagai kota dungeon karena di sana terdapat dungeon yang sangat besar dan belum pernah satu orang pun yang berhasil menaklukkannya. Vel sangat bersemangat akan hal itu. Begitupun Sui yang ingin piu-piu di dungeon itu. Berbeda dengan para familiarnya, Mukoda merasa mereka tidak perlu pergi ke dungeon karena itu sangat berbahaya. Tujuan mereka ke sini hanya untuk mencari orang yang bisa menyembelih naga. Kemudian terlihat antrian yang cukup panjang di depan gerbang kota Dolan. Vel berkata mereka tidak perlu ikut antri, hanya tinggal melompati gerbang dan masalah terselesaikan. Akan tetapi Mukoda membantahnya, malah dengan melompati gerbang masalah besar akan terjadi. Mereka akan diburu dan tidak bisa makan sepuasnya lagi. Mendengar itu, Vel menurutinya walau dengan berat hati. Tidak lama kemudian, seorang elf menghampiri Mukoda. Ia berkata jika mereka adalah tamunya. Ya, orang itu bernama Erlan. Ia adalah guild master kota Dolan dan seorang maniak naga. Melihat seekor naga pixie di pundak Mukoda membuat Erlan terperangah. Singkat cerita, Mukoda telah sampai di guild petualang Dolan dan Erlan bertingkah sangat aneh ketika berurusan dengan Dora-chan. Semua hal yang ia lihat dibuatnya buku catatan.
Tentu saja hal itu membuat Mukoda bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepadanya. Ketika Erlan akan mengajak Mukoda ke gudang untuk menyembelih naga bumi, di luar ia sudah ditunggu Ugor, wakil dari guild master. Ugor berkata jika sore ini ada pertemuan dengan guild pedagang, jadi jangan sampai ia melupakannya. Erlan berupaya untuk menundanya, tetapi aura Ugor lebih ganas dari dirinya. Sampainya di gudang, Erlan meminta Mukoda untuk mengeluarkan naga bumi dari item boxnya. Saat ini adalah waktu yang Erlan nanti-nantikan selama masa hidupnya. Sudah 238 tahun yang lalu pasukan penakluk naga dibentuk, tetapi waktu itu ia masih peringkat B, jadi tidak diajak. Bahkan untuk melihat bangkainya pun tidak diperbolehkan. Maka ia berlatih untuk bisa mencapai peringkat S. Namun setelah ia menjadi petualang peringkat S, tidak ada lagi misi penaklukan seekor naga hingga sekarang. Ia pun terkejut setelah melihat naga bumi yang cukup besar. Matanya berbinar, pipinya memerah seperti sedang melihat gadis pujaan. Erlan mulai ngelantur berbicara sendiri. Hal itu membuat Mukoda dan Vel kebingungan. Kemudian Erlan bertanya soal perilaku Dora yang tidak ingin makan nektar mana. Mukoda menjelaskan jika Dora makan apa yang ia masak. Dora sendiri belum pernah makan nektar mana seperti dalam primbon milik Erlan. Ia lebih suka makan daging. Mengetahui Mukoda bisa berbicara dengan naga lewat telepati membuat Erlan membeku dan mulai bersikap agresif. Ugor turun tangan meminta mereka untuk memaafkan hasrat ketua serikat yang kuat terhadap naga. Dia meyakinkan mereka bahwa terlepas dari kepribadiannya, keahlian Erlan adalah yang terbaik, tapi penyembelihan naga akan memakan waktu. Mendengar ini, Vel menuntut semua daging setelah pekerjaannya selesai. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kulit dan darahnya, tapi dagingnya terlarang. Mengetahui kelompok itu akan makan hidangan naga, Erlan memohon untuk bergabung dengan mereka, mengatakan dia belum pernah mencicipi daging naga bumi dan akan menukar seluruh kekayaannya untuk satu gigitan. Tidak ingin memutuskan sendiri, Mukoda bertanya pada Vel karena dialah yang telah membunuhnya. Vel setuju untuk berbagi sedikit jika penyembelihannya berhasil. Ketua serikat sangat senang hingga ia mulai menangis. Seluruh percakapan itu berlangsung sepanjang sore, melelahkan semua orang. Mereka harus menceritakan semuanya kepada Erlan, dari bagaimana mereka bertemu naga bumi hingga bagaimana mereka mengalahkannya. Akhirnya semua orang kelaparan. Jadi Mukoda menggunakan supermarket online-nya untuk membeli beberapa makanan siap saji. Memasak dari awal saat ini akan memakan waktu semalaman. Ini adalah pertama kalinya Dora melihat keahlian itu dan ia tertarik. Vel mengira ia akan mendapatkan barbeque, tapi bukan itu rencananya. Mukoda hanya ingin membeli beberapa hidangan baru yang sudah lama ia tidak makan. Daging dan sayuran langsung diantar. Makanan itu bahkan dilengkapi dengan kemasan pemanas otomatis untuk menghangatkannya. Si monster legendaris itu tidak suka sayuran dan tampak kesal. Mukoda terpaksa menjelaskan bahwa hidangan itu akan kehilangan rasa tanpa sayuran. Ia menata semua sayuran di dalam panci, lalu menambahkan daging yang sudah dimarinasi, dituangkan dengan saus spesial dan biarkan mendidih sebentar sebelum disantap. Karena ini adalah daging domba, ini adalah cara terbaik untuk menyiapkannya. Segera daging domba ala dunia lain itu siap. Vel bilang dia hanya butuh daging, tapi tetap memakannya sesuai petunjuk. Rasanya yang unik sangat disukai makhluk legendaris itu. Dora merasakan hal yang sama. Belum pernah makan sesuatu yang begitu kaya. Bahkan sayuran pun menyerap bumbu lezatnya. Mereka semua makan sampai kenyang lalu pingsan. Hari itu sungguh menegangkan, tapi mengakhirinya dengan hidangan lezat adalah yang terbaik. Sebelum tidur, Mukoda membeli sekotak kue untuk pencuci mulut. Sui mencobanya dan menyukainya.
Jadi dua familiar lainnya meminta untuk mencicipinya. Rasanya manis memenuhi mulut mereka. Rasanya lezat, tapi porsinya terlalu kecil untuk familiarnya yang rakus. Di keesokan paginya, Mukoda pergi ke guil untuk memeriksa naga bumi. Ketua guil berlari keluar. Terlihat kurang tidur. Dia mungkin begadang semalaman hanya menatap naga itu. Dia baru saja memulai proses penyembelihannya dan menawarkan untuk membiarkan Mukoda mengawasi. Langkah penting pertama adalah menguras darahnya. Kulit naga itu sangat keras, membutuhkan pisau khusus yang dibuat khusus untuk pekerjaan itu. Guil mereka punya satu yang terbaik dari Mithril. Jadi seharusnya tidak masalah. Tapi saat Erlan menyentuh kulitnya, tiba-tiba pisau itu patah menjadi dua. Mereka kehabisan pilihan. Itu adalah pisau terbaik yang mereka miliki. Maka yang lain tidak ada yang bisa. Ini berarti mereka masih tidak bisa menyembelih naga itu. Mendengar ini, Vel langsung pingsan di tempat. Dia sudah menunggu begitu lama hanya untuk kecewa lagi. Setelah datang sejauh ini, dia pikir dia akhirnya akan merasakannya. Untuk membuat pisau baru mereka membutuhkan biji Mithril. Binatang legendaris itu langsung bersemangat, menyadari masih ada kesempatan. Dia juga ingin membunuh beberapa monster untuk melampiaskan amarahnya. Mukoda protes, mengatakan Erlan lelah dan harus istirahat hari ini. Di luar, ia harus menghentikan ketiga familiarnya yang akan menyerbu ke dalam ruang bawah tanah. Mereka bersikeras bisa mengambil sendiri bahan-bahannya. Namun, Mukoda takut mereka akan membuat petualang lain ketakutan setengah mati. Lebih baik bersembunyi demi hidup damai. Untuk meyakinkan mereka agar tetap tinggal, ia harus berjanji untuk memasak. Menu hari ini cepat dan mudah. Ia mengiris tipis daging siput dan menumisnya dengan sayuran, menambahkan sedikit bumbu untuk marinasi. Vel memperhatikan bahwa meskipun banyak sayuran, aromanya luar biasa. Tidak seperti kemarin. Hidangan ini seharusnya dimakan dengan nasi. Tumis siput kimchi pun disajikan, dan semua orang dengan senang hati menyantap hidangan mereka. Mukoda akhirnya bisa bernapas lega. Terseret ke dalam ruang bawah tanah pasti akan menjadi bencana. Sementara itu para dewi masih mengawasi. Mukoda belum mengirimkan persembahan selama seminggu, dan mereka mulai tidak sabar. Dewi Angin Ninrir menggerutu bahwa makhluk dari dunia lain itu tidak tahu berterima kasih meskipun telah diberkati. Keluhannya yang keras membuat dua dewa lainnya waspada. Sepertinya mereka berdua juga telah lama mengenal Mukoda dan memberitahu para dewi bahkan tidak pantas menimbun semua persembahannya. Para gadis itu mengaku itu hanyalah hadiah rasa terima kasih. Perdebatan mereka sampai ke telinga Mukoda sebagai Hephaestus dewa pandai besi dan Fahal dewa perang menyambut anak laki-laki dari dunia lain. Suara mereka yang mengintimidasi membuat Mukoda gugup. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia bisa meminta mereka membuat pisau untuk sang naga. Hephaestus menebak apa yang dibutuhkan Mukoda. Ia memastikan bahwa berkat dari dewa pandai besi dapat menyelesaikan masalah mereka. Pisau Mithril yang ditempa dengan berkatnya akan jauh lebih kuat. Namun berkat itu tidak akan gratis. Ia meminta beberapa botol minuman keras sebagai persembahan. Dewa perang menginginkan hal yang sama dan tertawa terbahak-bahak, membuat Mukoda terdiam. Pada akhirnya keduanya memiliki tujuan yang sama seperti para dewi. Karena Mukoda bukan seorang pandai besi, Hephaestus memilih untuk memberkati Sui. Dewa perang memilih Mukoda untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun ia segera menolak, mengatakan bahwa ia bukanlah seorang petarung. Berkat itu dialihkan kepada Vel dan Dora. Begitu saja Sui dan Vel menerima berkat kedua, sementara naga Pixie mendapatkan yang pertama. Barang-barang yang diminta pun dikirim, dan Ninrir mengingatkan Mukoda untuk tidak lupa lagi. Dia memperingatkannya agar tidak membuatnya mengejarnya. Setelah memeriksa statistik mereka, Mukoda melihat Sui sekarang memiliki keahlian pandai besi. Ternyata mereka sudah memiliki biji Mithril. Vel hanya mencari alasan untuk masuk ke ruang bawah tanah dan telah menipu Mukoda. Menyadari hal ini, ia memarahinya, lalu mengeluarkan material untuk dicoba Sui. Lendir itu menyerap biji Mithril dan mengaktifkan keahliannya sebagai seorang pandai besi, menghasilkan pisau Mithril baru yang berkilau.